Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa na'udzu bika min adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya cintai para asatidzah, Ustazah Purnama, Ustazah Istri dan semuanya, para asatidzah dan juga ibu-ibu semuanya yang rahimakumullah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ini ada yang hilang yang di belakang. Mudah-mudahan insyaallah semuanya sehat walaupun tidak hadir, mudah-mudahan insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dicintai Allah, doa yang tadi saya bacakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hendaknya selalu kita baca setiap pagi hari. Ya, jadi kalau pagi hari ibu-ibu bangun tidur itu membaca itu, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang banyak, ya, yang halal yang baik. Wa amalan mutaqabbal, dan amal-amal yang engkau terima. Ya, hampir sama dengan doa kalau kita mau minum apa Bu? Air Zam-Zam. Ya, doa minum air Zam-Zam itu hampir sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Nah, cuma bedanya wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Ya, dan jadikanlah minuman ini menjadi minuman yang syifa, obat ya, penyembuh dari setiap penyakit ya. Nah, itu jadi doa yang selalu kita baca setiap pagi ya. Satu lagi tadi, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari neraka jahannam. Wa na'udzubika min adzabil qabri, dan kami berlindung kepadamu dari azab kubur ya. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan kami berlindung dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan kami berlindung dari fitnah dajjal ya. Jadi empat ini Bu, berlindung dari api neraka, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, satu lagi berlindung dari fitnah dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berdoa untuk ini Bu, maka insya Allah Allah akan berikan semua yang kita inginkan dan kita butuhkan dan kita butuhkan ya. Jadi Allah cukupkan segala kebutuhan kita ya Bu ya, ketika kita membaca doa ini pada pagi hari ya. Jadi jangan ditinggalkan ya Bu ya. Nah, satu lagi doanya boleh juga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah aku ya untuk selalu berzikir mengingatmu, dzikrika wa syukrika, dan mensyukuri segala nikmatmu ya, wa husni ibadatik, dan juga beramal soleh yang baik ya Bu ya. Jadi kita perlu minta tolong, minta perlindungan terus ya Bu ya, kepada siapa Bu? Bu ya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja masih minta tolong sama Allah tuh, padahal beliau adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah dan dijamin masuk surga ya Bu ya. Apalagi kita, jadi kita juga harus banyak minta tolong kepada Allah ya Bu ya. Ini bulan apa ya Bu sekarang Bu? Bulan
udah mau akhir ya, bulannya bulan Maulid ya, bulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu cinta Nabi itu benar Bu, cinta Nabi ya. Kalau kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Maulid dalam pengertian kita merayakan dengan makanan-makanan, dengan minuman-minuman yang serba mewah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka di sini kita juga membuktikan bahwa kita sering bersalawat, ya Bu ya, sering bersalawat sehari 100 kali. Ibu berapa kali Bu salawatnya kepada Rasulullah SAW? Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ya. Jadi salawat itu kan doa keselamatan Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya. Maka ketika kita bersalawat 1 kali, maka Allah bersalawat untuk kita 10 kali. Jadi kalau ibu-ibu 100 kali bersalawat, berarti kalikan 1000, kalikan 10. Berarti Allah bersalawat buat kita, buat diri kita, untuk keselamatan diri kita 1000 kali. Ya, bayangkan Ibu ya. Jadi kalau kita Allah menyuruh kita dan para malaikat yang bersalawat, maka jangan sampai kita tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mencontoh semua yang dilakukan, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, ittiba. Kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana bangunnya Rasulullah, bacaan doanya, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau ke kamar mandi, ya, jangan lagi kaki kanan, kaki kiri, ya Bu ya. Kemudian bagaimana Rasulullah keluar kamar mandi, pakai kaki kanan, ya. Bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana Rasulullah tidur, ya Bu ya. Bagaimana Rasulullah sholat, itu semua dikerjakan. Ibu semua sholat apa istilahnya, sholat sunnahnya itu 12 rakaat nggak bisa sehari 12 rakaat. Barang siapa yang yang sholat sunnahnya itu 12 rakaat, sholat sunnahnya ya, Allah akan bangunkan sebuah bangunan di surga. Ibu udah punya kapling di surga. 12 rakaat apa aja Bu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah 12 rakaat ya. Sholat sunnah itu kalau ibu-ibu jaga sebagaimana yang disunahkan dan dilakukan oleh Rasulullah, maka insya Allah ibu-ibu udah kapling di surga ya. Kalau sekarang kita kaplingnya kecil-kecil nggak apa-apa Bu ya, yang penting ibu-ibu udah pesan kapling di surga dengan terus melakukan 12 rakaat sholat sunnah itu. Jangan pernah ditinggalkan ya. Walaupun ibu misalnya subuhnya kesiangan, misalnya jam berapa kesiangannya Bu? Kesiangannya jam berapa? Setengah 6 ya. Ya, kalau bisa jangan sampai setengah 6 ya, jangan sampai setengah 6. Jadi misalnya subuh itu jam berapa? Jam 5 kurang ya, 5 ya. Nah itu ibu-ibu misalnya jam 5 seperempat ya, atau jam setengah 6 ya udah ya, segera lakukan misalnya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh segera, jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Nah, jadi Rasulullah itu selalu melakukan sholat sunnah itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa dibantu oleh Allah untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dari dulu sama kita untuk bertemu dengan ibu-ibu sebenarnya ya. Maka ketika Rasulullah wafat saja, yang disebut siapa Bu? Yang disebut Khadijah bukan, yang disebut Fatimah bukan, yang disebut ketika sakaratul maut itu yang disebutkan adalah umatku. Jadi Rasulullah sudah memikirkan umatnya, sekalipun kita belum berjumpa, bahkan ketika ibu belum lahir ya, tapi Rasulullah itu sudah memikirkan kita. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, kata Rasulullah, betapa rindunya aku untuk berjumpa dengan saudara-saudara ya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Sudah ketemu dong sama saudara-saudara. Kata Rasulullah, bukan, kalian adalah sahabat-sahabat. Saudara-saudara itu adalah nanti umat akhir zaman yang lahir, kemudian dia besar, dewasa, kemudian dia melakukan sunnah-sunnahku walaupun dia belum pernah bertemu dengan ya. Maka aku
tubuhnya nanti yang bercahaya ketika di yaumil mahsyar, ya Bu ya. Insyaallah ibu semua nanti bercahaya walaupun nggak pakai pemutih wajah, ya Bu ya. Insyaallah nanti bercahaya, ya anggota tubuhnya semua akan bercahaya. Mukanya, tangannya, ya Bu ya, yang selalu dibasuh, kepalanya, ya kakinya, semuanya, telinganya itu akan bercahaya. Semua nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Udah siap Bu? Udah siap dikumpulkan di padang mahsyar? Siap nggak siap, kita semua harus siap, ya Bu ya. Padang mahsyar itu Bu, padang mahsyar itu Bu ya, itu nanti tempatnya, letaknya itu adalah di mana Bu? Di Palestina sekarang Bu. Palestina sekarang yang sedang dibombardir itu nanti adalah jadi mahsyar, ya, dari Yaman kemudian nanti Palestina, semuanya itu nanti jadi padang mahsyar, di mana Allah jadikan rata semua buminya, kemudian itu Allah gantikan dia menjadi mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia mulai dari Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman, ya Bu ya. Jadi kita nanti akan dikumpulkan di sana. Maka mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika di yaumil mahsyar. Karena ketika yaumil mahsyar itu nanti walaupun di situ nggak kayak sekarang Bu, udaranya dan lain sebagainya, mataharinya itu sejengkal di atas kepala kita, jadi panas banget. Kalau nggak punya amal soleh yang menjadi bekal buat bekal dirinya, ya Bu ya, perlindungan Allah dan lain sebagainya, maka dia itu akan bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam dengan keringatnya itu sampai semata kaki, ada yang tenggelam dengan keringatnya itu sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ya, tenggelam menggap dengan keringatnya sendiri. Masing-masing orang di kiri kanannya itu berbeda-beda, tergantung dari amal solehnya, ya Bu ya. Nah, maka tidak ada yang bisa ya mendapatkan perlindungan atau saling melindungi satu sama lain, sekalipun dia suami kita, sekalipun dia ya orang tua kita, ya anak kita, itu nggak akan ada yang bisa saling melindungi satu sama lain kecuali amal solehnya ketika di dunia. Maka mumpung masih hidup Bu, ya Bu ya, mumpung masih hidup maka kita bersegera untuk mengumpulkan amal soleh kita, ya Bu ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada tamu terakhir di rumah kita datang, kita nggak bisa tolak Bu. Siapa Bu tamu terakhir di rumah kita? Panikan Israel. Kalau udah assalamualaikum tuh Bu, yang dengar cuma ibu doang, ya. Yang lain nggak ada yang dengar, yang lihat cuma ibu doang, yang lain nggak ada yang lihat. Makanya kita disunahkan untuk menjaga orang-orang yang sedang sakit, menjaga ketika dia sedang sakaratul maut, supaya menjadi pelajaran buat kita, dan menjaga juga orang yang sedang sakaratul maut itu Bu. Kayaknya tenang orang itu diem, ya Bu ya. Sebenarnya dia sedang bergulat dengan siapa Bu? Dengan hatinya dan dengan syaitan. Karena setan itu bolak-balik di depan, ayo kamu ikut saya aja, ayo kamu ikut saya aja. Ya, nggak mungkin, karena dia tahu, misalnya ini orang beriman, dia tahu bahwa itu adalah setan yang mengajak dia kepada jalan kekufuran, ya. Tetapi setan ini akan berubah bentuk, dia menjadi seperti ibunya, mengajak si orang yang sedang sakarat ini Bu seperti ibunya, ayo ikut ibunya, atau seperti suaminya yang sudah meninggal lebih dulu, ayo ikut emas, gitu ya Bu, atau seperti anaknya, atau seperti gurunya, ya Bu ya. Masya Allah Bu. Makanya orang-orang yang sedang sakit itu bagusnya jangan ditinggal. Makanya kita sekarang ini mirisnya kalau di ICU itu dia sendirian, ya Bu ya. Cuma dikasih apa misalnya murotal dan lain sebagainya. Padahal sebaiknya kalau misalnya kita lihat memang sudah ada tanda-tanda menuju kepada sakratul maut, kita ingatkan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, Ibu pernah nggak nungguin orang yang lagi sakratul maut? Sering. Kali saya Sekalian nggak dia melihat ke satu titik? Kadang-kadang dia sampai akhirnya melihat ke satu titik, ya Bu ya. Itu melihat ruhnya dibawa oleh malaikat Israel. Ya, kadang-kadang lagi tiba-tiba nengoknya ke sana, ya Bu, atau nengoknya ke sana, gitu ya Bu. Ya, atau ke atas, atau ke manapun. Di mana malaikat Israel itu akan mencabut nyawanya, maka dia melihatnya. Kamu ngapain ini? Gitu. Ya Bu ya, Masya Allah, kita nggak terbayang ya Bu ya. Tapi yang digambarkan oleh Rasulullah seperti itulah. Ya, bagaimana sakratul maut itu sakitnya tidak ada yang bisa membayangkan. Ibu kalau sakit gigi sakit nggak Bu? Sakit kalau tangan
luka. Sekarang kalau sakratul maut itu yang ditarik semua ruh yang ada di seluruh badan kita, sebadan-badan Bu, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu. Jadi nggak kebayang sakitnya kayak apa Bu, ya. Maka cuma orang-orang yang beriman sekalipun sakit, ya sakit sama orang beriman sakit, bahkan Rasulullah pun sakit. Maka Rasulullah ketika dicabut pelan-pelan sama malaikat Israel, ya, dicabut pelan-pelan karena nggak tega, ya. Hamba yang paling disayangi oleh Allah ini akan dicabut nyawanya pelan-pelan, maka pelan-pelan mulai dari ujung jempolnya, ya. Berhenti di lututnya, ya, biar Rasulullah beristirahat dulu. Dari lutut ditarik lagi sampai ke pinggangnya, ya Bu. Terus begitu ya. Dan ternyata Rasulullah bukan ingat untuk dirinya saja, Rasulullah mengingat ummati. Bahkan sempat ada dialog dengan Allah, ya Allah kalau bisa tumpahkan semua rasa sakit sakratul maut ini kepadaku, ya, sehingga umatku nanti merasakan ringan gitu ketika sakratul maut ini. Tapi karena ini sunatullah, semua harus merasakan, orang-orang yang hidup semuanya bernyawa harus merasakan, maka tidak bisa dibebankan kepada Rasulullah semuanya, tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian maka Rasulullah hanya membayangkan, bagaimana nanti umatku, aku ada merasakan sakit yang sedemikian. Orang yang paling disayang oleh Allah merasakan sakit yang sedemikian saat sakratul maut. Bagaimana dengan umatku nanti yang mungkin banyak maksiat, banyak berbuat dosa, sering lalai, ya Bu ya. Nah ini didoakan oleh Rasulullah saat sakratul maut beliau, ya. Nah jadi sampai ya pelan-pelan malaikat ya Israel itu mencabutnya. Cuma janji Rasulullah bahwa orang-orang yang beriman itu akan dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat Israel itu dengan perlahan. Seperti kita itu mengambil benang ya di adonan kue, ya Bu ya. Ibu kalau bikin adonan kue nih ya, mau goreng tempe apa bikin adonan coba masuk rambut atau benang dari apa namanya selimut, ya Bu ya. Nah ibu ngambilnya gimana Bu? Diuyak-uyak apa gimana? Pelan-pelan ngambilnya, ya Bu ya. Nah seperti itulah dicabutnya ruh daripada orang-orang yang beriman, walaupun pelan tetap sakit, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah juga, sakitnya orang yang dicabut nyawanya itu adalah seperti kambing hidup yang dikuliti. Kambing hidup yang dikuliti, kambing mati dikuliti udah nggak sakit, ya Bu ya. Orang-orang Palestina itu disiksa dan sebagainya udah mati dia nggak sakit, ya. Tapi yang masih hidup, kambing hidup dikuliti, maka dia itu terasa sakit banget, ya Bu ya. Kemudian Allah mudahkan Allahumma, ya, dan dimudahkan dalam sakratul maut kita, ya Bu ya. Nah kalau orang-orang kafir dicabutnya itu oleh malaikat Israel itu seperti apa Bu? Benang layangan itu dia nyangkut di semak-semak. Kalau benang layangan nyangkut gimana Bu? Tariknya pelan-pelan apa? Nah itu ibaratnya diaduk gitu ya, ditarik-tarik kalau bisa. Ya pokoknya putus nggak apa-apa dan yang penting berbaku gitu ya, ada benangnya gitu ya Bu. Seperti itulah ya contoh nyawa atau ruh daripada orang-orang kafir itu nanti akan diselamatkan. Ibu mau yang mana Bu? Mau yang mana Bu? Yang maunya yang nggak berasa sakit ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi orang-orang beriman itu ibaratnya ibu-ibu yang sudah pernah merasakan melahirkan sakit nggak Bu? Ya. Tapi banyak yang mau lagi ya Bu. Ya. Nah, kenapa Bu? Karena pada saat melahirkan itu begitu dengar oe-oe rasanya hilang rasa sakitnya, padahal nggak hilang, cuma tergantikan dengan apa Bu? Tergantikan dengan suara bayi yang oe-oe itu tadi, rasanya udahlah kecil rasa sakit itu, ya Bu ya. Nah untuk sakratul maut nanti juga begitu Bu. Buat orang-orang yang beriman itu sambil dia digoda oleh syaitan, tapi malaikat juga membisikkan jangan kamu ikuti syaitan itu. Lihat ini tempatmu nanti di surga. Ditayangkan oleh Allah Bu, tempat dia nanti dikubur seperti apa, ditayangkan oleh Allah nanti tempat dia di dalam surga itu seperti apa. Sehingga banyak orang-orang yang ketika walaupun katanya sakit sakratul maut tapi dia tersenyum atau dia tenang sekali wajahnya. Kenapa Bu? Karena Allah sudah memberikan bayangan nanti kamu tuh di sini tempatnya. Sehingga rasa sakit sakratul maut itu sudah tidak ada apa-apanya lagi, ya. Artinya dia merasa bahwa ini adalah pintu gerbang untuk saya bisa masuk mendapatkan surganya Allah yang
seperti itu, puasnya, indahnya, bagusnya, nikmatnya gitu ya Bu ya. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti Allah bayangkan ya Bu ya, ketika sakratul maut itu Allah bayangkan tempat kita, surga kita itu, sehingga akhirnya terasa ringan sekali. Amin ya Bu ya. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Kita semua husnul khatimah ya, dimudahkan sakratul mautnya sesudah panjang umur dalam taat ya Bu ya, sesudah panjang umur dalam taat, ketaatan. Kalau panjang umur dalam maksiat buat apa ya Bu ya? Panjang umur dalam maksiat malah berbuat salah yang buat apa ya? Kita pengennya panjang umur dalam taat ya. Nah makanya rasa kasih sayang Allah itu biasanya orang-orang itu dimatikan ketika di dalam ketaatan yang sempurna, yang tinggi itu dimatikan oleh Allah. Cukup udah di sini gitu ya, supaya dia tidak berbuat dosa lah, berbuat dosa lagi ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan surganya ya. Ibu-ibu, di hadis yang ke-29 ini pintu-pintu kebaikan ya, pintu-pintu kebaikan yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Yang tadi saya bilang kita harus memperbanyak bekal, memperbanyak amal soleh kita ketika di dunia ya. Hadisnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, beritahu aku amal yang dapat memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka ya, amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Rasulullah menjawab, yang kamu tanyakan adalah perkara yang besar, namun akan menjadi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah ya, yaitu sembahlah Allah ya, janganlah kamu menyekutukan dengan yang lain, kemudian melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Apa nih Bu yang disebutkan, apa nih Bu? Rukun Islam. Jadi dijaga rukun Islamnya supaya bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Lalu beliau bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan ya? Pintu-pintu kebaikan selain daripada rukun Islam yang harus dijaga itu adalah, ibu ditutup kalau luap ya, kalau nggak ditutup dia, jangan lupa. Kan setannya ikutan ya Bu masuk. Jadi setan tuh mencari celah-celah buat masuk ke kita. Pada saat kita muak, pada saat kita masuk dari luar nih Bu, kalau ibu pulang, hati-hati tuh Bu, ada yang namanya jin dasim. Jin dasim tuh ngikutin ibu nih, ngikutin ibu ketika ibu pulang. Begitu ibu mengucap assalamualaikum ya, dengan baca bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam rumah, dia masuk, dia ikutan masuk ke dalam rumah itu. Begitu pula suami, begitu pula anak-anak kita ya, ingetin, ucapkan salam supaya jin dasim ya, jin dasim itu ada di luar, nggak ikut-ikutan. Dan kerjanya jin dasim itu apa Bu? Ingin memisahkan antara suami dan istri, bikin keributan di rumah. Pokoknya suami ngeliat istri jelek ya, istri ngeliat suami sebel gitu ya, itu kayak gitu Bu, itu jin dasim ya, kerjaannya itu pokoknya ya. Makanya jangan sampai nggak nambahin anak dasim ibu ya, karena nggak tahu sih kalau terus bahasa Arab dasim gitu kan, pernah dengar kayaknya nih dasim ya, itu nama jin ya Bu ya, dasim ya, namanya dasim mah ya Bu ya, alhamdulillah ya. Nah jadi itu ya, apa namanya, Rasulullah mengatakan tadi ya, pintu-pintu kebaikan itu adalah ya, yang pertama adalah puasa adalah junnah, as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api. Sedekah tukfi'u al-khati'ah ya, sedekah juga bisa menghapuskan dosa. Jadi selain rukun Islam tadi ibu-ibu bisa catat satu apa Bu? Puasa, yang kebaikan itu dia perisai. Karena setan tuh gak dapat makanan Bu, kalau ibu-ibu puasa setan gak dapat makanan ya, lemes, setannya juga lemes, bukan cuma ibu yang lemes, setannya juga lemes, mau godain ibu-ibu juga lemes gitu. Karena makanan itu mengalir di dalam darah, dan setan itu mengalir dalam darah kita. Gak usah takut sama setan gak usah di luar-luar atau di pohon beringin atau di mana, ada di dalam darah kita Bu, bayangin, dia mengalir bersama darah kita. Jadi kalau banyak makanan Bu, banyak makan, nah dia dapat makan juga. Apalagi makanan yang tidak disebutkan basmalah ya. Jadi puasa itu adalah perisai ya. Yang kedua adalah ya tadi sedekah. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api.
Ya, di hadis yang lain sedekah itu juga bisa menghapuskan diri kita dari bala atau penyakit, bala itu macam-macam, bisa penyakit, bisa musibah apapun. Nah, jadi banyakin sedekah. Sedekah subuhnya jalan ya Bu? Sedekah subuh jalan nggak? Di sholat subuh langsung sedekah. Ya, kalau nggak di masjid atau di mana-mana bisa misalnya langsung kasih jajan anak-anak, niatin sedekah. Itu sedekah. Kalau suami langsung ngasih uang belanja ke istrinya. Kalau yang harian, ya. Nah kemudian kalau nggak ada juga, misalnya ibu nggak ke masjid, anak-anak ada pemulung lewat, dia muter-muter tempat sampah kita, misalnya langsung ibu keluar, ya, kasih, gitu. Ada 10.000 atau 2.000 atau 5.000 kasih, ya. Atau ibu punya makanan di rumah, kebetulan udah apa misalnya, udah goreng apa misalnya, kasih gitu, pagi. Pokoknya niatkan sedekah subuh, ya. Sedekah memadamkan kesalahan kita, dosa-dosa kita itu seperti air memadamkan api. Kalau belum sempat juga, lagi buru-buru dan lain sebagainya, siapin kenceng, masukin 2.000, habis sholat masukin 5.000, masukin berapa? Nanti di store seminggu sekali atau sebulan sekali. Niatkan itu sedekah subuh, ya. Jangan diikut receh, ya. Tapi kalau diambil sebaiknya jangan, gitu ya Bu ya. Itu udah tinggal kita niatkan untuk sedekah subuh, ya. Nah itu sedekah, ya. Kemudian juga yang ketiga adalah sholat malam. Ini dia pintu-pintu kebaikan, ya Bu ya. Apa tadi Bu? Pertama, puasa. Tentu yang dimaksud di sini adalah puasa, bukan hanya puasa wajib tapi puasa sunnah. Senin, Kamis, ya, tambah Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15 setiap bulan, ya. Nah, kalau ibu nggak sempat Senin Kamis, Ayyamul Bid itu, ya, 13, 14, 15, karena itu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, ya. Ya, jadi kebaikan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah apa Bu? Ibu masih ingat? Ada yang masih ingat? Satu, duha. Sekalipun Rasulullah berpergian, ya, kita lagi safar pergi kemana aja, nggak pernah ditinggalin duha. Itu Bu, satu. Yang kedua, sholat witir sebelum tidur, ya. Dan yang ketiga adalah tadi saum Ayyamul Bid, ya, saum Ayyamul Bid 3 hari sebulan. Jadi minimal Bu, kalau ibu mau sehat badannya, ya, minimal sebulan 3 kali puasa. Lebih khusus lagi kalau bisa di tanggal 13, 14, 15, ya. Karena sudah diteliti oleh dokter, orang yang puasa di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah itu, dia seperti orang yang baru melakukan operasi, dibersihkan dirinya dari racun-racun dan dari segala penyakit dan kotoran, gitu, ya. Jadi kalau ibu nggak bisa Senin Kamisnya, minimal dalam sebulan 3 hari puasa, minimal. Kalau nggak sempat 13, 14, 15 juga nggak sempat, ya udah ambil Seninnya atau Kamisnya atau satu lagi Senin lagi. Pokoknya sebulan 3 kali berpuasa, ya boleh. Nah minimal, ya. Kalau nggak bisa Senin Kamis. Jadi itu dia Bu, supaya badan kita sehat. Yang dikatakan oleh Rasulullah, summu tasihhu. Berpuasalah kamu maka insya Allah kamu akan sehat. Ya, tuh ya. Jadi 3 Bu, ya. Kata Rasulullah pintu-pintu kebaikan ada 3. Puasa, kemudian tadi yang kedua apa? Sedekah, ya. Yang ketiga sholat malam. Ya, mudah-mudahan ibu udah ngerjain semua. Cuma tinggal dirutinkan, ya, tinggal dirutinkan. Orang ditinggal, kadang-kadang ya Bu ya. Nah ini dirutinkan, jadi amal yang betul selalu ibu lakukan, ya, dalam kehidupan ibu nggak pernah ditinggalkan, ya. Nah, sholat malam ini Bu minimal pokoknya 2 rakaat, ya, minimal 2 rakaat. Ya, jangan nanti ditanya lagi. Boleh, yang penting semalam itu 1 kali witir. Kalau udah sebelum tidur udah witir, gak usah witir lagi, ya Bu ya. Nah, yang bagus berapa rakaat? Yang bagus, ya, 8 rakaat sambil tidur, ya. Atau ibu-ibu bisa lakukan 11 rakaat, 8 tambah 3 tadi ya Bu ya. Mau lebih, boleh nggak? Masih ada waktu, boleh. Tidak ada batasan untuk yang lain, ya, untuk sholat malam. Nah, sholat malam yang terbaik adalah sholat malamnya Nabi Daud. Puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud, ibu udah tahu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Tapi kalau nggak sanggup, ya udah sebulan 3 kali aja, ya. Nah, minimal 3 kali puasa sunnah.
ya Bu. Yang penting jangan di hari Jumat dan Sabtu, ya. Jadi Senin Kamis atau 13, 14, 15. Nah, qiyamul lail yang bagus, ya, sholat malam yang bagus itu juga sholat malamnya Nabi Daud. Gimana Bu? Tidur dulu, bangun sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Habis itu tidur lagi, habis itu ntar bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Iya, kalau takut banget nggak apa-apa digabung semuanya. Tapi kalau bisa sekali-sekali ibu gitu, misalnya udah sholat tadi jam 2 atau jam 3, tiba-tiba ibu bangun lagi, belum azan, nah tambah 2 rakaat, gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi sholat yang terbaik adalah sholat malamnya Nabi Daud, gitu. Membuat kita itu selalu ingat connect sama Allah, berhubungan terus sama Allah, gitu ya. Nah, itu seperti itu, ya. Pentingnya sholat malam ini ya Bu, sampai di Fiqhus Sunnah, di buku Fikih Sunnah itu ada qadha tahajud, ada qadha qiyamul lail. Saking pentingnya qiyamul lail ini. Jadi kalau di masa Rasulullah dulu Bu, qiyamul lail sholat malam itu wajib di masa Rasulullah dulu. Sebelum ada sholat 5 waktu itu sholat qiyamul lail, ya, dan itu wajib. Nah, setelah ada sholat 5 waktu, maka itu dijadikan sunnah. Karena Rasulullah juga khawatir menjadi memberatkan umatnya. Ya, Allah khawatir memberatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dia dijadikan sunnah. Ya. Nah, tapi karena dia sunnahnya sunnah muakkadah, apa Bu sunnah muakkadah? Sangat dianjurkan. Sunnah muakkad apa Bu? Sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Sunnah itu sunnah yang sangat dianjurkan dan Rasulullah sering sekali melakukan itu, ya. Ini sholat malam, ya. Nah, sampai ada kalau kita ketinggalan atau ketiduran, sampai ada qadha-nya di waktu duha, tapi bukan sholat duha. Itu adalah qadha, kita niatnya adalah qadha, ya, tahajud. Qadha qiyamul lail 2 6 kali, ya, 2 rakaat qadha sholat qiyamul lail 12 rakaat, ya. Saking pentingnya sholat qiyamul lail, ya. Jadi oleh duha lain lagi ditambah, ya, sebagai qadha dari qiyamul lail. Karena pentingnya qiyamul lail itu buat yang ketiga, ya. Walaupun memang di dalam hadis itu orang-orang yang terbiasa melakukan, misalnya terbiasa melakukan puasa, terbiasa melakukan qiyamul lail, tapi karena satu dan lain hal, misalnya ibu sakit atau misalnya di dalam perjalanan, maka ibu tidak melakukannya, sebenarnya ibu udah dapat pahalanya sebagaimana ibu biasa melakukannya. Biasanya ibu nggak surat nih, tapi tiba-tiba pagi-pagi tuh anak kita misalnya mau bagi rapot atau apa, repot dan lain-lainnya, nggak baca surat, pahalanya ibu dapat sebagaimana ibu biasa membaca, nggak pernah meninggalkan. Nah, dawang, ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan satu amal soleh, di situ akan Allah catatkan kita seperti orang yang melakukannya. Gitu ya Bu ya, itu keuntungannya, ya. Kalau ibu terbiasa baca doa tiba-tiba lupa, ibu dicatatnya seperti orang yang biasa melakukannya. Tapi yang namanya lupa biasanya berapa Bu? Setahun berapa kali? Ya, mungkin sekali, 2 kali gitu ya Bu, bukan terus-terusan lupa gitu ya. Itu terus-terusan ketiduran, nah itu artinya ketiduran, kayak gitu. Nah, sholat subuh kesiangan, tapi terus-terusan gitu kan, seminggu bisa 2-3 kali begitu, memang kesiangan, ya. Itu dia Bu ya. Ya, jadi itu tadi ya, sholat malam. Kemudian beliau membaca surat As-Sajdah ayat 16 dan 17, lalu dia bersabda, maukah kamu diberitahu, aku beritahu pangkal agama, tiang dan puncak tertingginya. Maka aku menjawab, ya, Mu'az bin Jabal ini menjawab, mau ya Rasulullah. Maka dia bersabda, pangkal agama adalah Islam, ya. Pangkal pokok agama itu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah jihad, ya. Puncak tertingginya adalah jihad. Apa pangkalnya itu maksudnya fondasinya Bu, ya. Fondasinya itu adalah Islam atau akidah, ya. Kalau kita lihat ada rumah nih, rumah pasti ada fondasinya, pangkalnya. Fondasinya apa Bu? Itulah akidah. Dan tiangnya sholat, ya, ibadah-ibadah kita, terutama ibadah sholat.
dan atapnya adalah jihad, ya Bu ya. Nah, kemudian dia bersabda, maukah kalian kuberitahu apakah dari semua itu, ya? Maka mau ya Rasulullah. Beliau menyentuh lidahnya seraya bersabda, jagalah ini. Coba ibu masing-masing pegang lidahnya, pegang lidahnya masing-masing. Nah, tulis lidahnya masing-masing. Jagalah ini, kata Rasulullah. Jadi ibu mau amal sebanyak apapun, tadi udah ngelakuin sholat, tahajud dan lain sebagainya, Bu ya, puasa, udah mengerti dasar pangkal daripada perbuatan itu, perbuatan di dalam agama ini adalah pangkalnya adalah akidah, kemudian tiangnya adalah sholat, atapnya adalah jihad. Tapi kalau tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga lisannya, ya, maka kita bisa celaka. Rasulullah mengatakan begitu. Beliau menyentuh lidahnya, saya bersabda, jagalah ini, jagalah lisannya, jagalah lidahnya, jangan ngomong sembarangan, ya, kepada Allah dan kepada manusia, ya. Kemudian, wahai Nabiullah, apakah kita akan disiksa karena perkataan kita? Maka kata Rasulullah, ya, kebanyakan manusia itu terjungkal ke neraka, ya, dari ulah lidah mereka. Ya, ngomong yang gak baik, apa aja Bu, dosanya lidah apa aja Bu? Gibah, bohong, tidak bersyukur, ya Bu ya. Kemudian mengadu domba, ya. Apa lagi Bu? Nah, memfitnah. Mana lagi lisan kita nih? Banyak banget nih lidah nih. Ngomong kotor, ya Bu ya. Saksi palsu, nih yang lagi banyak nih. Saksi palsu. Dia sebagai hakim, sebagai pengacara, sebagai apalagi itu penuntut umum, ya, dia mendatangkan saksi-saksi palsu, kemudian dia bersaksi terhadap perbuatan seseorang seolah-olah dia melihat padahal dia tidak melihat, ya, padahal dia melihat tapi dia katakan dia tidak melihat. Saksi palsu itu termasuk dosa besar orang yang bersaksi palsu, ya, karena dia benci sama orang itu, atau dia dibayar, atau dia diberikan apa namanya, iming-iming apa gitu ya, disuruh bersaksi begini begitu, maka dia melakukannya. Nah, itu dia termasuk 7 di antara dosa besar, saksi palsu. Maka hati-hati. Makanya kalau perempuan biasanya untuk menjadi saksi itu biasanya 2, karena perempuan kadang-kadang suka lupa. Kalau nggak selama saya tadi itu, ya, hatinya dan lagi dengki sama orang, akhirnya dia bersaksi yang tidak benar, gitu ya. Kalau laki-laki cukup 1 orang, walaupun laki-laki juga ternyata banyak juga yang bohong, gitu ya. Dan tapi istilahnya akalnya laki-laki itu cukup untuk menjadi saksi 1 orang. Kalau perempuan harus 2 orang, ya. Dan jadi kalau misalnya saksi untuk zina, saksi untuk orang yang berzina itu 4 orang laki-laki. Jadi kalau perempuan harus ada 8 orang laki-laki, 8 orang perempuan, ya, yang melihat bahwa si A dan si B ini benar-benar berzina. Dan betul-betul terlihat dengan mata kepala 8 orang ini, bukan kira-kira, bukan cuma dilihat masuk kamar, bukan cuma dilihat, ya, kedengaran suara-suara di kamar, bukan, harus melihat dengan mata kepala bahwa orang ini berzina. Dia harus diintip, harus dilihat, harus digerebek, gitu ya Bu. Kalau memang betul-betul kelihatan, ya, dengan mata kepala orang itu berzina, dilihat oleh 4 orang atau dilihat oleh 8 orang perempuan, ya, maka baru dijatuhi hukuman rajam atau cambuk. Rajam itu dilakukan bagi orang-orang yang sudah menikah. Rajam itu diapain Bu? Ditanam setengah badan, kemudian ditimpukin sampai mati. Sampai mati ya Bu, sampai mati. Itu buat orang yang sudah menikah, dua-duanya sudah menikah. Buat orang yang belum menikah, maka dia dirajam, dicambuk berapa kali Bu? Ya, 100 kali, dicambuk 100 kali, ya. Kalau sudah 100 kali ternyata nggak mati, itu diobati luka-lukanya, ya. Kalau sembuh alhamdulillah, kalau mati ya udah, gitu ya. Tapi sekarang ini belum bisa dilakukan. Ibu-ibu misalnya ada orang di kampung gitu, ada tanah yang luas nih, misalnya ada lapangan, ya udah kita rajam, nggak boleh, ya. Yang rajam itu harus pemerintah yang mengerti hukum itu, ya. Jadi kalau sekarang belum dipakai nih, ya, yang udah dipakai aja seperti di Malaysia atau di Saudi itu masih banyak yang salah hukum, masih tebang pilih hukumnya. Kalau dia apa Bu, WNI yang bekerja itu cepat banget dihukumnya, ya Bu. Tapi buat orang yang misalnya memperkosa dan lain sebagainya, dia tidak dihukum, gitu. Masih tebang pilih hukumnya sama kayak kita.
ya. Hukum yang apa Bu? Tajam ke bawah, ya, tumpul ke atas. Itu dikit, ya. Sama di Saudi juga sama seperti itu. Ya, jangan dikira sudah adil, belum adil juga. Ya, banyak yang macam-macam, ya, nauzubillah, ya. Nah, jadi kita tadi ya, kalau kita lihat adalah apa namanya tadi, lidah itu harus berhati-hati, jangan sampai memberikan saksi palsu. Ya, jadi percuma orang yang sholatnya rajin, ya, hari puasanya rajin, ya Bu, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga lidahnya terhadap segala apa yang dia lihat. Maka di dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang apa Bu? Barang siapa yang mengatakan segala sesuatu yang dia lihat dan dia tahu, berarti cukup dia dikatakan sebagai orang pendusta. Kenapa Bu? Karena sebenarnya banyak hal yang nggak perlu kita ucapin, banyak hal yang nggak perlu kita ceritain. Jadi seseorang yang selalu mengucapkan dan menceritakan segala sesuatu yang dia tahu, pokoknya tahu dikit langsung cerita, tahu dikit apa langsung pokoknya nyebarin ke orang-orang, ya Bu, ya, bisa dikatakan sebagai pendusta. Kenapa Bu? Karena banyak yang kita ceritakan, kita omongin, kadang-kadang nggak perlu, ya Bu, nggak dibutuhin orang, nggak perlu. Jadi cukup yang kita ditanya aja itu yang kita jawab, nggak perlu banyak-banyak kita ngomong panjang lebar gitu ya, dari A sampai Z, ya, sehingga akhirnya ya tadi lidah kita itu dikatakan tidak terpikirkan. Ya. Karena kan orang banyak ngobrol macam-macam apa, ternyata di dalamnya ada flexing, ya kan? Di dalamnya ada pamer, ya. Pamer hartanya, pamer ininya, pamer isunya, tanpa kita ketahui. Mungkin ada orang yang tersakiti ketika kita cerita itu, ya. Kayaknya dia cerita mah biasa aja, ternyata orang dalam hatinya pamer banget, gitu ya Bu. Nah, jadi kita bisa jatuh pada dosa. Nah, makanya kata Rasulullah apa? Berkata yang baik saja, yang diperlukan saja, atau lebih baik diam. Kita tidak usah ya panjang lebar dalam mengungkapkan segala sesuatu, cukup seperlunya, sekedarnya, ya Bu ya. Jadi jangan sampai amal soleh kita itu menjadi apa Bu? Menjadi apa namanya, batal, ya, tidak diterima oleh Allah karena kita tidak menjaga ya, kita tidak menjaga lisan kita, ya Bu ya. Nah, jadi ini ya Bu, kalau kita lihat setelah itu lagi ya, Rasulullah itu menyatakan bahwa apa Bu, ketika seseorang itu bisa menjamin dua hal pada dirinya kepada Allah, selalu dalam kondisi baik, ya, maka Allah menjamin surga baginya. Apa Bu? Apa Bu? Siapa saja yang bisa menjamin kepada kedua hal, kata Rasulullah, maka aku akan jamin dia akan surga. Satu, lisannya. Dua, apa Bu? Apa yang ada di antara kedua pahamnya, kemaluannya, kehormatannya. Lebih ya, jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang tidak berhak. Ya, dua ini siapa yang bisa menjaganya, kata Rasulullah, admanulahul jannah. Aku jamin dia akan masuk surga. Jadi orang yang menjaga lisannya, nggak menceritakan kejelekan suaminya, nggak menceritakan kejelekan anak-anaknya, ya Bu, orang tua mertuanya kejelekannya tidak diceritakan, ya. Nah, dia diam, tutup mulutnya, lisannya, gitu Bu ya. Nah, ditelan sendiri, begitu ya Bu, ya. Kecuali kalau mau cari jalan keluar, ya. Kalau cari jalan keluar udah ada KDRT dan lain sebagainya, itu wajib cerita judulnya, supaya dia bisa terselamatkan. Ya, ceritanya juga bukan kepada semua orang, ceritanya kepada orang yang memang layak untuk diceritakan, ya Bu ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah tadi kehormatannya. Barang siapa yang bisa menjaga kehormatannya, ya, misalnya tidak masukin orang yang tidak disukai oleh suami, ya, ada laki-laki yang tidak disukai oleh suami, yang disukai juga nggak boleh dibawa masuk, kayak Bu ya. Ini kan rumah suami kita, ya, cukup di luar saja misalnya. Nah, itu admanulahul jannah, jadi dijamin oleh Allah masuk surga. Menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan dan menjaga lisannya. Dua tuh ya, itu yang dijaga, maka insya Allah dijamin masuk surga. Gampang nggak Bu? Gampang? Lisan yang susah ya. Ya, makanya kita berusaha berdoa kepada Allah ya. Tadi ini ala zikri, untuk selalu berzikir. Jadi kalau nggak lagi ngomong yang baik, maka dia berzikir kepada Allah. Ya,
lisannya selalu berpikir subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, Bu ya. Diperbanyak terus seperti itu, ya. Lisannya berpikir, maka kemudian juga tadi yang tidak perlu tidak dikatakan. Lebih baik diam, ya Bu ya. Dengan ibu baca buku, dengan dengerin ceramah, YouTube banyak ceramah ya Bu ya. Nah itu seperti itu. Bagaimana menjadi orang-orang yang diperluas oleh Allah ilmunya, sehingga dia mudah untuk melakukan pintu-pintu kebaikan. Ya, Ibu tahu Nabi Khidir? Tahu? Pernah ketemu Bu? Nabi Khidir itu adalah siapa Bu? Cucu gurunya Nabi Musa di surat Al-Kahfi, ya Bu ya. Padahal kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat, Nabi Musa alaihissalam itu gelarnya apa Bu? Ada yang tahu gelarnya Nabi Musa? Nah, Khalilullah itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa apa Bu? Ya, selain kalamullah, selain orang yang bercakap-cakap dengan Allah, Bahrul Ulum, dia itu lautan ilmu. Itu Nabi Musa, ya, gudangnya ilmu, lautan ilmu. Tapi sama Allah itu masih disuruh belajar ke Nabi Khidir, gitu. Padahal Nabi Khidir itu ada dua riwayat ya Bu ya. Ada satu yang mengatakan dia adalah Nabi, ada juga yang mengatakan dia adalah abdan min abdillah, salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah saja, dia bukan Nabi. Ada dua riwayatan seperti itu. Jadi Nabi Musa juga sebagai orang yang nawatu, sekalipun gelarnya Bahrul Ulum, orang yang lautan ilmu, tahu segala-galanya gitu ya Bu, tapi tetap mau belajar kepada Nabi Khidir. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk belajar, maka dia mau menuntut ilmu. Coba mau pergi ke Nabi Khidir, dikasih tahu jalannya juga susah ya kan Bu ya. Nggak dikasih tahu tempatnya tuh di sini, enggak gitu. Tempatnya dikasih clue aja, ada cluenya, ada tandanya. Apa Bu? Ketika ikanmu nanti lompat, nah disitulah tempat kamu harus menemui Nabi Khidir, ya. Nah itu dilupakan oleh siapa? Supaya Nabi Musa tidak menuntut ilmu pada Nabi Khidir, maka dia masih ngobrol sama yang dibawanya itu, ya, sama temannya. Dia lupa. Tadi ditanya, mana ini ikannya udah nggak ada, ternyata ikannya udah lompat lagi di sana. Cari lagi, balik lagi, ya Bu ya. Dan jadi tetap mencari jalan untuk menuntut ilmu. Nabi Musa itu adalah orang yang tetap dijuluki sebagai orang yang bahrul ulum, lautan ilmu, tapi tetap haus ilmu, ya Bu ya, haus ilmu, ya, tetap menginginkan rajin belajar, rajin untuk menuntut ilmu, ya, Masya Allah ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat itu, ya, kalau kita lihat kita yang mungkin ilmunya masih sedikit ya Bu, nah masih sedikit kalau ada banyak Bu, ilmu agama sedikit, ilmu yang tentang dunia ini juga sedikit, gitu ya Bu ya, semua sedikit-sedikit, makanya kita terus menuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu, maka Allah tingkatkan derajatnya, ya, Allah tingkatkan derajatnya. Itu kan janji Allah dalam surat Mujadilah, ya. Ya Allah katakan Allah akan memberikan derajat yang lebih tinggi buat orang-orang yang ilmu zaruriyah, ya, yaitu memiliki ilmu satu derajat, maka ditingkatkan oleh Allah surat 58 ayat 11, ya, maka ditingkatkan ilmunya, ya, ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hendaknya kita jangan membuang-buang waktu gitu ya di rumah, ya Bu. HP-nya kalau bisa dipakai apa namanya Bu? Timer. Jangan cuma anak-anak yang pakai timer, kita juga pakai timer. Nggak terasa tiba-tiba kering, udah 1 jam kamu nih, ya, misalnya memegang HP ini. Nah, kalau 1 jam buat baca Quran, udah berapa juz tuh, ya. Jadi misalnya itu 20 menit aja, misalnya melihat ada berita apa nih, ya kan, dari Nurul Bayan, atau berita-berita apa misalnya, ya, cukup 20 menit aja. Ya, pagi-pagi lapor dulu sama Allah, Quran dulu, ya, sampai duha, ya. Nah, kemudian baru melakukan tadi yang lain-lain dan dibatasi, ya, supaya kita bisa berbekal dengan sebaik-baiknya, ya, dan pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak, ya. Pintu kebaikan ini harus kita kejar karena waktu kita sedikit, ya, waktu kita sedikit. Ibu kira-kira mau hidup berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 1000 tahun lagi? 1000 tahun lagi? Ya, Bu.
Ya, nggak apa-apa bilangnya deh ya. Calon ustadz nih, calon ustadz. Ya. Jadi kalau kita mau hidup lama-lama lagi ya Bu ya, sampai nggak ada teman-teman kita sendirian juga, kita mau ngapain bukan ini, ya Bu ya. Nah itu dia. Jadi memang ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, ya. Dan insya Allah kita diberikan kesempatan dan kemudahan. Karena kadang-kadang ada orang yang berat, maka mau ambil Quran aja berat, gak segercep ngambil HP, ya kan? Masih alasannya misalnya gercep Qurannya ada di HP, tapi juga bukan Qurannya. Nah itu dia ya. Jadi nggak segercep kita apa istilahnya apa yang kita suka. Nah, maka ketika orang itu sudah diberikan rasa cinta untuk melakukan amal soleh itu, jaga dan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah selalu saja. Ibu senang doa, ada orang yang senang misalnya udah rutin terus baca Quran ya, ngaji dan lain sebagainya, itu udah Allah tanamkan terus cinta itu, jangan sampai hilang, ya, jangan sampai lepas, ya. Maka bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Baik, Engkau yang sudah menjagaku, menjadikan aku cinta untuk membaca Al-Quran, untuk ngaji, untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Maka tambahkan nikmat-nikmat ini, jaga ya Allah, jangan sampai hilang. Karena kalau Allah udah cabut rasa nikmat itu ya Bu ya, akhirnya kalau nggak nikmat ibadah, nikmat apa Bu? Nikmat bermaksiat, ya. Aku bilang yang tadi, jangan sampai kita nikmatnya itu adalah nikmat bermaksiat, ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan dan menjaga kita semua ya di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang dicintai dengan